Ya, baru saja yang saya lakukan adalah saya baru saja mengaplikasikan M4 pertanian untuk alas kandang saya, karena alas kandang saya menggunakan lantai tanah langsung, sehingga kotoran-kotoran ayam saya ini langsung jatuh ke tanah, langsung teruraikan oleh mikroorganisme yang ada di dalam tanah, sehingga saya tidak perlu dan tidak pernah membersihkan kandang saya karena kotorannya langsung terurai oleh mikroorganisme yang ada dalam tanah. Tapi untuk memaksimalkan itu, saya mengaplikasikan M4 pertanian untuk lantai kandang saya. Banyak yang bertanya dan banyak yang menentang saya, ini kan masuk dalam golongan peternakan, mengapa tidak menggunakan M4 peternakan, mengapa malah menggunakan M4 pertanian. Jadi akan saya bahas terlebih dahulu basic dari dasar-dasar M4 itu sendiri. Jadi M4 itu di pasaran ada 4 jenis. Yang pertama adalah warna kuning, itu M4 pertanian. Terus ada yang coklat, itu M4 peternakan. Terus yang warna merah muda itu untuk perikanan, dan yang warna biru ini untuk rumah tangga, biasanya untuk speed tank seperti itu. Jadi akan saya bahas masing-masing berdasarkan penggunaannya. Jadi M4 itu kita aplikasikan untuk tujuan pakan utamanya. Jadi kalau kita tujuannya untuk pakan tanaman, yaitu pupuk, misalkan kita ingin menguraikan kotoran sapi menjadi pupuk, maka kita perlu menguraikannya menggunakan M4 pertanian, karena kotoran sapi itu mengandung banyak sekali patogen, mengandung banyak bakteri jahat seperti E. coli yang masih membahayakan bagi tanaman, sehingga perlu dimatangkan, perlu dimasakkan, perlu disterilkan menggunakan M4 pertanian. Lalu kalau kita ingin menguraikan ampas tahu untuk pakan ayam, maka kita perlu menggunakan M4 peternakan. Atau kita ingin menggunakan rumput gajah sebagai silase, maka kita perlu memfermentasikannya menggunakan M4 peternakan. Karena yang namanya rumput gajah ini memiliki serat yang tinggi. Ketika serat itu masuk dalam pencernaan, sulit dicerna, sehingga serat-serat tadi itu perlu difermentasi terlebih dahulu agar oleh mikroorganisme M4 peternakan tadi itu dipatahkan serat-seratnya, sehingga ketika masuk dalam pencernaan itu mudah dicerna, penyerapannya lebih maksimal. Kalau kita tujuannya untuk mensterilkan, atau kita ingin aplikasikan pada kolam ikan, atau kita ingin mengaplikasikan untuk fermentasi pakan ikan, kita bisa menggunakan M4 perikanan. Lalu yang terakhir adalah misalkan kita rumah tangga menghasilkan banyak limbah, atau kita ingin speed tank kita itu tidak banyak bakteri jahat, kita bisa menggunakan M4 yang berwarna biru, ini untuk rumah tangga. Nah, namun pada kasus ayam saya, memang benar mereka masuk dalam penggolongan peternakan. Tapi yang saya tujukan, yang saya aplikasikan M4 itu adalah pada kotorannya. Karena kotoran ayam ini mengandung banyak bakteri, salah satunya seperti E. coli yang juga akan berakibat buruk pada ayamnya, sehingga untuk mensterilkan itu, untuk membunuh patogen yang ada dalam kotoran itu agar cepat terurai, saya menggunakan M4 pertanian. Beda ceritanya kalau saya ingin memberikan ayam saya menggunakan ampas tahu, maka kalau saya ingin menguraikan ampas tahu untuk pakan ayam, saya menggunakan M4 peternakan. Nah, seperti itu. Jadi saya harap kita bisa tahu dan lebih pas menggunakan M4 dari masing-masing jenisnya. Namun kalau kita sudah terlanjur membeli M4 peternakan untuk saya semprotkan di kotoran
hewan saya bagaimana? Tidak masalah, tetap bisa, tetapi tidak akan maksimal jika kita menggunakan sesuai M4-nya. Kalau kita sudah terlanjur membeli, aplikasikan saja sampai habis. Nanti pada penggunaan selanjutnya, pembelian selanjutnya bisa menggunakan M4 sesuai tujuannya. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih.